Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen dari mata pelajaran evolusi pembelajaran, Dr. Rian Arthur MPD. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS saya, yaitu tentang kisi-kisi instrumen dan kartu soal. Nah, sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agung Prayogo dengan NIM 150362104 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang kompetensi dasarnya yang saya pilih. Untuk KD-nya sendiri, saya memilih tentang menganalisis jenis dan fungsi struktur konstruksi bangunan gedung. Dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang kisi-kisi instrumen, di mana kompetensi dasar adalah menganalisis jenis dan fungsi struktur konstruksi bangunan gedung. Dengan materi pelajaran yang pertama ada jenis-jenis konstruksi bangunan gedung yang dibedakan menjadi 4, yaitu adalah konstruksi baja, beton, kayu, dan gabungan. Selanjutnya ada materi jenis pekerjaan konstruksi bangunan gedung sesuai Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 2017 yang dibagi menjadi 4 juga, yaitu ada konstruksi bangunan gedung, pekerjaan konstruksi bangunan spesifik, pekerjaan konstruksi bangunan industri, dan pekerjaan konstruksi bangunan sipil. Serta ada dari fungsi pokok struktur konstruksi gedung pada bagian-bagian bangunannya. Ada struktur atap, dinding, lantai, kolom, balok, dan fondasi. Lalu juga ada materi pelajaran tentang proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung, yang dimana berisikan tentang pengembangan data dan informasi, serta penerapan analisis struktur konstruksi bangunan gedung. Ya, untuk indikatornya saya sendiri, pertama ada tentang memahami jenis-jenis struktur konstruksi gedung secara konstruksional, yang dimana bentuk soalnya itu adalah uraian dan uraian pada nomor soal 1 dan nomor 5. Lalu berikutnya ada indikator menganalisis fungsi struktur konstruksi berdasarkan bagian gedung, dengan bentuk soalnya adalah uraian dan pilihan ganda pada nomor 2 dan nomor 7. Selanjutnya ada indikator berikutnya, yaitu tentang merencanakan pekerjaan bangunan konstruksi gedung sesuai dengan fungsinya, yang dimana bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda dan uraian pada nomor 4 dan nomor 8. Dan selanjutnya ada indikator menerapkan jenis fungsi konstruksi pada bagian-bagian gedung. Soalnya bentuk soalnya adalah uraian dan pilihan ganda pada nomor 3, nomor 9. Lalu indikator selanjutnya adalah menyesuaikan proses analisis fungsi struktur bangunan gedung, yang dimana bentuk soalnya adalah uraian pada nomor 6. Dan selanjutnya yang terakhir adalah indikator tentang menerapkan proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung, yang dimana bentuk soalnya adalah uraian pada nomor 10. Baik, berikutnya akan saya jelaskan tentang kartu soalnya. Di sini saya menggunakan kartu soal yang dimana bentuk tesnya adalah pilihan ganda dan uraian. Nah, berikutnya akan saya jelaskan tentang nomor 1, yaitu kompetensi dasarnya sama, menganalisis jenis dan fungsi struktur konstruksi bangunan gedung, dengan soal apa keuntungan menggunakan jenis konstruksi beton pada bangunan gedung bertingkat tinggi. Dengan materi jenis-jenis konstruksi bangunan gedung, indikator soalnya adalah memahami jenis-jenis struktur konstruksi gedung secara konstruksional. Dengan kunci jawabannya, yaitu penggunaan konstruksi beton pada bangunan gedung bertingkat tinggi memiliki beberapa keuntungan, diantaranya kekuatan yang tinggi, lalu mudah dibentuk sesuai kebutuhan desain, dan yang terakhir tahan terhadap gempa bumi. Nah, berikutnya nomor soal 2, dengan KD yang masih sama, materinya adalah fungsi struktur konstruksi gedung. Dengan indikator soalnya menganalisis fungsi struktur konstruksi berdasarkan bagian gedungnya. Bentuk soalnya adalah uraian. Soalnya adalah bagaimana spesifikasi dapat mempengaruhi fungsi dari struktur konstruksi gedung. Yaitu jawabannya adalah dengan adanya spesifikasi dalam konstruksi gedung akan sangat membantu untuk proses pembangunan dan setelah pembangunan, agar dapat
di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan bangunan tersebut mengalami permasalahan. Nah, nomor 3 soalnya adalah bagaimana jenis fungsi konstruksi pada bagian kolom dan balok gedung mempengaruhi stabilitas struktur bangunan. Dengan KD yang sama, materinya adalah jenis-jenis konstruksi bangunan gedung. Indikatornya adalah menerapkan jenis fungsi konstruksi pada bagian-bagian gedung. Dengan kunci jawabannya adalah jenis fungsi konstruksi pada bagian kolom dan balok gedung sangat berpengaruh pada stabilitas struktur bangunan. Kolom berfungsi sebagai penopang vertikal yang menahan dari lantai di atasnya, sedangkan balok berfungsi sebagai penopang horizontal yang menahan beban dari seluruh lantai. Fungsi konstruksi pada kolom dan balok dapat berupa struktur berat yang kuat dan tahan lama, seperti beton bertulang, atau struktur ringan yang mudah dirakit seperti balok baja atau kayu tipis. Pemilihan jenis fungsi konstruksi yang tepat pada kolom dan balok akan mempengaruhi stabilitas dan kekuatan struktur gedung secara keseluruhan. Nomor 4, KD-nya masih sama dengan materi pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Dengan indikator soalnya adalah merencanakan pekerjaan bangunan konstruksi gedung sesuai dengan fungsinya. Dengan bentuk soal pilihan ganda, yaitu soalnya adalah apa jenis fungsi struktur konstruksi yang digunakan pada bagian lantai pada bangunan gedung. Yang dimana jawabannya adalah yaitu pada opsi B, yaitu struktur plat beton. Dan selanjutnya nomor soal 5 dengan KD yang masih sama, materinya tentang jenis-jenis struktur konstruksi gedung dengan indikator soal memahami jenis-jenis struktur konstruksi gedung secara konstruksional. Yang dimana soalnya adalah bentuk uraian, soalnya adalah bagaimana prinsip kerja struktur konstruksi baja pemikul beban pada bangunan gedung. Yaitu jawabannya adalah struktur konstruksi baja pemikul beban pada bangunan gedung bekerja dengan prinsip menahan beban melalui sistem rangka baja yang terdiri dari kolom, balok, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Prinsip kerja struktur konstruksi baja pemikul beban didasarkan pada kemampuan baja sebagai material yang kuat dan tahan terhadap beban serta dapat dihubungkan dengan baut dan las. Nomor 6, dengan karya yang sama, materinya adalah proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung dan indikator soalnya adalah menyesuaikan proses analisis fungsi struktur bangunan gedung. Soalnya adalah jelaskan proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung. Yang dimana jawabannya adalah proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan sebuah struktur dalam menahan beban dan gaya yang diterima. Proses ini meliputi pengumpulan data dan informasi tentang struktur, permodelan struktur dengan menggunakan perangkat lunak khusus, serta analisis gaya dan beban yang bekerja pada struktur tersebut. Selanjutnya, nomor 7 adalah pilihan ganda dengan KD juga yang sama, materinya adalah fungsi struktur konstruksi gedung. Untuk indikator soalnya, menganalisis fungsi struktur konstruksi berdasarkan bagian gedung. Soalnya adalah bagian gedung yang bertugas menahan beban dari luar seperti angin, gempa, dan tekanan adalah yang dimana opsi yang benar adalah pada opsi C, yaitu struktur dinding. Berikutnya nomor soal 8 dengan karya yang sama juga, materinya adalah pekerjaan konstruksi bangunan gedung, yang dimana indikator soalnya adalah merencanakan pekerjaan bangunan konstruksi gedung sesuai dengan fungsinya. Soal uraiannya adalah jelaskan langkah-langkah dalam menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Yang dimana jawabannya adalah langkah-langkah dalam menyiapkan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi bangunan gedung meliputi pengadaan bahan bangunan yang sesuai, penyiapan peralatan dan alat berat yang dibutuhkan, pengecekan kualitas bahan dan peralatan, serta penyimpanan bahan dan peralatan dengan aman dan terorganisir. Lalu untuk soal nomor 9, yaitu tentang menganalisis dan fungsi struktur konstruksi bangunan gedung, materinya jenis-jenis konstruksi bangunan gedung dengan indikator soal menerapkan jenis fungsi konstruksi pada bagian-bagian gedung. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, soalnya adalah jenis konstruksi pada bangunan gedung yang cocok untuk daerah yang rawan gempa bumi adalah
yang dimana opsi yang paling benar adalah A. Konstruksi beton bertulang. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, di mana kompetensi dasar yang sama tentang analisis jenis dan fungsi struktur konstruksi bangunan gedung, materinya proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung dengan indikator soal menerapkan proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung. Yang dimana bentuk soal uraiannya adalah bentuk soal uraian, lalu soalnya mengapa proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan gedung. Yang dimana jawabannya adalah proses analisis struktur konstruksi bangunan gedung sangat penting dalam perencanaan dan pembangunan gedung karena dapat memastikan bahwa struktur konstruksi gedung mampu menahan beban yang bekerja pada gedung tersebut dengan aman dan efektif. Ya, cukup sekian untuk tentang pemaparan dari pembuatan kisi-kisi instrumen dan soal dari mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan saya telah memaparkan hasil tes saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.